Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Robbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada hakikatnya, setiap dosa yang dilakukan manusia membawa konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, dalam ajaran Islam, ada dosa-dosa tertentu yang tingkat keparahannya sangat besar hingga dilukiskan sebagai lebih berat daripada zina. Hal ini bukan untuk meremehkan beratnya dosa zina itu sendiri, sebab zina adalah dosa besar yang dihukum berat dalam syariat Islam. Tetapi untuk menunjukkan bahwa ada maksiat lain yang konsekuensinya jauh lebih dahsyat karena dampaknya terhadap akidah, hubungan dengan Allah, dan hubungan antar manusia. Islam adalah agama yang menjaga kehormatan jiwa, akidah, dan keharmonisan sosial. Maka perbuatan-perbuatan yang merusak hubungan manusia dengan Tuhannya, mengabaikan kewajiban utama seperti sholat, merusak kehormatan sesama, atau menyakiti orang tua, yang justru menjadi pintu surga, dikategorikan sebagai dosa yang amat besar. Rasulullah SAW memberi peringatan keras terhadap dosa-dosa ini agar umat tidak terjerumus pada kehancuran spiritual yang lebih dalam. Dosa-dosa ini disebut sangat besar bukan hanya karena bentuknya, melainkan karena dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, memahami hakikat dosa-dosa ini menjadi bekal agar kita terhindar dari maksiat yang dapat menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat. Berikut adalah dosa 1000 kali lebih besar dari zina dalam pandangan Islam. 1. Syirik, dosa paling besar dalam Islam. Syirik adalah dosa paling besar dalam Islam karena merusak inti agama, yaitu tauhid. Tauhid merupakan fondasi seluruh amal dan ibadah. Tanpa tauhid, semua amal tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik berarti menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang merupakan hak eksklusifnya. Ibadah, doa, takut, berharap, cinta, atau keyakinan tentang kekuasaan mutlak. Ketika seseorang melakukan syirik, ia secara tidak langsung menolak kemahakuasaan Allah dan memberikan kedudukan ketuhanan kepada sesuatu selainnya. Inilah sebabnya Allah menegaskan bahwa syirik adalah ketidakadilan terbesar, sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Dosa syirik lebih besar daripada zina, membunuh, mencuri, atau dosa besar lainnya karena syirik merusak hubungan antara manusia dan penciptanya secara total. Allah menegaskan bahwa siapapun yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik, maka ia tidak akan diampuni. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ayat ini bukan hanya menunjukkan beratnya syirik, tetapi juga menjelaskan bahwa seluruh dosa selain syirik masih berpeluang mendapatkan ampunan. Sedangkan syirik, jika tidak disertai taubat, akan menutup pintu ampunan secara permanen. Hal ini menunjukkan dampak fatal syirik terhadap keselamatan seseorang di akhirat. Syirik terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, seperti menyembah berhala, meminta pertolongan kepada roh atau jin, atau meyakini bahwa makhluk dapat memberikan manfaat dan mudarat secara independen, dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Sedangkan syirik kecil, seperti riya, beribadah agar dilihat manusia, atau bersumpah dengan nama selain Allah, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi tetap merupakan dosa besar yang membahayakan keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa syirik bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga penyakit hati yang sangat halus. Ketika seseorang terjatuh dalam syirik, seluruh amal baiknya terhapus. Allah berfirman, "Seandainya mereka mempersekutukan Allah,
niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Ini berarti seseorang yang bersedekah, haji, membaca Al-Quran, atau melakukan kebaikan sebanyak apapun, tidak akan bernilai bila ia melakukan syirik. Dosa zina, walaupun sangat besar, tidak menghapus seluruh amal baik. Namun syirik menghapus total semua kebaikan yang telah dilakukan selama hidup, sehingga pelakunya bangkrut di akhirat. Bahkan, surga diharamkan baginya. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya adalah neraka. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Syirik juga termasuk dosa yang paling mudah dilakukan tanpa disadari apabila seseorang kurang memahami ajaran tauhid. Misalnya, menggantungkan sesuatu sepenuhnya kepada jimat, percaya bahwa paranormal bisa menentukan takdir, atau memuja seseorang secara berlebihan hingga meyakini ia memiliki kekuatan gaib. Inilah sebabnya para nabi diutus pertama kali untuk mengajak manusia kepada tauhid sebelum ajaran lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya selama 13 tahun di Makkah memusatkan ajaran pada penguatan tauhid. Karena itulah syirik disebut dosa yang berkali-kali lipat lebih besar daripada zina. Sebab ia bukan hanya merusak akhlak, tetapi menghancurkan bangunan iman dan menyebabkan seseorang terputus dari rahmat Allah di dunia dan akhirat. 2. Meninggalkan solat dengan sengaja. Solat adalah ibadah paling agung setelah syahadat, serta menjadi tiang agama yang menopang seluruh bangunan amal seorang muslim. Meninggalkan solat dengan sengaja termasuk dosa besar yang sangat berat. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa ia dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah solat. Siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan betapa pentingnya solat dalam menjaga identitas keislaman seseorang. Tidak seperti puasa, zakat, atau haji, solat diwajibkan 5 kali sehari dan tidak memiliki alasan untuk ditinggalkan kecuali karena hilang akal atau kondisi darurat yang ekstrim. Dosa meninggalkan solat lebih besar daripada zina karena zina meskipun sangat buruk, masih memiliki kemungkinan besar untuk dimaafkan Allah dengan taubat. Sedangkan meninggalkan solat dapat menyebabkan batalnya seluruh amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah solat. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Ini berarti bahwa solat merupakan standar yang menentukan diterima atau ditolaknya ibadah lainnya. Seseorang yang menyumbang miliaran rupiah sekalipun tidak akan mendapatkan pahala jika ia tidak solat. Meninggalkan solat dengan sengaja juga menunjukkan kekerasan hati dan lemahnya iman seseorang. Orang yang tidak solat berarti memutus hubungan komunikasi langsung dengan Allah, padahal solat adalah sarana paling utama untuk mendekatkan diri kepadanya. Solat adalah pembersih jiwa dari dosa-dosa yang menumpuk. Apabila seseorang tidak solat, hatinya menjadi gelap dan keras sehingga ia semakin mudah terjerumus ke dalam maksiat lainnya, termasuk zina, fitnah, dan kezoliman. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah. Sesungguhnya solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ulama sepakat bahwa meninggalkan satu solat dengan sengaja tanpa alasan syar'i adalah dosa besar yang sangat berbahaya. Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang meninggalkan solat telah kafir. Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa ia tidak kafir tetapi melakukan dosa besar yang hampir mendekati kekufuran. Namun seluruh ulama sepakat bahwa hukuman bagi orang yang meninggalkan solat sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam satu hadis disebutkan, siapa yang meninggalkan solat asar, maka telah gugur amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa satu solat saja bisa menyebabkan terhapusnya amalan tertentu, apalagi meninggalkannya secara total. Bahaya meninggalkan solat juga terlihat dari penggambaran siksaan bagi mereka di akhirat. Allah menggambarkan dalam surah Al-Mudassir ayat 42-43 bahwa ketika penghuni neraka ditanya apa yang memasukkan mereka ke sakor,
salah satu tingkatan neraka yang sangat mengerikan. Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat." Ini menunjukkan bahwa meninggalkan solat menjadi penyebab utama seseorang masuk ke dalam neraka. Maka sangat wajar jika dosa meninggalkan solat dianggap berkali-kali lipat lebih besar dari zina. Sebab zina merusak moral, namun meninggalkan solat merusak struktur iman dan hubungan dengan Allah secara langsung. 3. Gibah, dosa lisan yang lebih berat dari zina. Gibah adalah menyebutkan aib seseorang yang jika ia mendengarnya, ia tidak suka. Meskipun kelihatannya sepele dan mudah dilakukan, dosa gibah termasuk sangat besar karena merusak kehormatan manusia dan hubungan sosial antar umat. Allah menggambarkan gibah dengan perumpamaan yang mengerikan. Maukah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa gibah bukan hanya dosa, tetapi tindakan menjijikkan yang sangat merendahkan martabat pelaku. Betapa beratnya hukuman gibah, hingga Allah memilih perbandingan paling ekstrim untuk menggambarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat serius memperingatkan umat tentang bahaya gibah. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda ketika menjelaskan definisinya, "Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka." Para sahabat bertanya, "Bagaimana jika itu benar?" Beliau menjawab, "Jika benar, itulah gibah. Jika tidak benar, itu adalah fitnah." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa meskipun apa yang dikatakan tentang orang lain adalah benar, tetap saja termasuk gibah dan merupakan dosa besar. Sedangkan jika apa yang diucapkan tidak benar, maka dosanya menjadi jauh lebih besar karena termasuk fitnah yang bisa menghancurkan reputasi seseorang. Dosa gibah lebih berat daripada zina, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Dalam satu hadis disebutkan, gibah itu lebih keras daripada zina. Sesungguhnya seseorang berzina lalu ia bertaubat, maka Allah mengampuninya. Adapun orang yang bergibah, ia tidak akan diampuni sampai orang yang ia gibahi memaafkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Ini menunjukkan bahwa gibah memiliki dua efek buruk. Pertama, merusak hubungan dengan Allah, dan kedua, merusak hubungan dengan manusia. Zina adalah dosa pribadi, sedangkan gibah merusak kehormatan orang lain, sehingga pengampunannya menjadi lebih sulit. Gibah juga menghancurkan pahala amal seseorang. Dalam hadis tentang muflis, orang bangkrut, di hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa seseorang yang datang dengan banyak amal seperti sholat, puasa, dan sedekah, namun ia pernah menzolimi orang lain, maka pahala amalnya akan diberikan kepada orang-orang yang ia zolimi. Jika pahala tersebut habis, namun utangnya masih ada, dosa-dosa orang lain akan dipikulkan kepadanya. Gibah termasuk bentuk kejoliman lisan yang menyebabkan hal tersebut. Maka seseorang bisa bangkrut di akhirat bukan karena minim ibadah, tetapi karena terlalu banyak melukai sesama dengan lidahnya. Di zaman modern, gibah semakin mudah dilakukan melalui media sosial, komentar, status, pesan grup, hingga video. Banyak orang terjatuh dalam gibah karena merasa aman di balik layar. Padahal dosa gibah tetap dicatat meskipun dilakukan secara digital. Bahkan gibah di ruang publik bisa lebih berbahaya karena tersebar luas. Maka sangat wajar jika para ulama menyebut gibah sebagai dosa yang lebih berat daripada zina. Zina terbatas pada perbuatan fisik, tetapi gibah bisa menyebar ke ratusan bahkan ribuan orang. Inilah sebabnya kita harus menjaga lisan dan jari-jari kita agar tidak mencelakai orang lain melalui kata-kata. 4. Durhaka kepada orang tua, hukukul walidain. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang sangat ditekankan dalam Islam. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah selalu mengiringkan perintah untuk menyembahnya dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan orang tua dalam Islam. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Penggabungan perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada orang tua mengindikasikan bahwa durhaka kepada orang tua hampir sebanding dengan syirik dalam tingkat keparahannya.
Durhaka kepada orang tua disebutkan sebagai dosa besar paling besar setelah syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar?" Beliau mengulanginya 3 kali, lalu berkata, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan durhaka tidak sekadar dosa moral, tetapi termasuk dosa akidah. Alasannya, orang tua adalah sebab keberadaan kita di dunia, penjaga, pengasuh, dan pengorbanan mereka sangat besar. Maka menyakiti mereka berarti menutup pintu rahmat Allah dan membuka pintu murkanya. Durhaka kepada orang tua dapat menyebabkan terhalangnya doa seseorang. Dalam banyak kisah, ulama menyebutkan bahwa seseorang yang hidupnya penuh kesulitan, rezekinya sempit, rumah tangganya berantakan, atau hatinya gelisah, salah satu penyebab utamanya adalah karena ia durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Ini berarti bahwa Allah tidak akan meridhoi hambanya jika orang tua masih marah atau tidak ridho terhadapnya, kecuali dalam perkara yang melanggar syariat. Dosa durhaka kepada orang tua juga dapat memutus keberkahan umur dan harta. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu penyebab umur panjang dan kelapangan rezeki. Dalam hadis disebutkan, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Dan bentuk silaturahmi paling agung adalah kepada orang tua. Sementara durhaka akan memberikan efek sebaliknya. Umur terasa sempit, rezeki sulit, dan kehidupan penuh rintangan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa orang durhaka sering mati dalam keadaan buruk, su'ul khatimah, karena ia hidup dalam keadaan dibenci oleh orang tua. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dari 3 dosa yang menyebabkan pelakunya tidak masuk surga kecuali ia bertaubat. Artinya, dosa ini sangat berat dan tidak bisa dianggap sepele. Banyak bentuk durhaka yang sering dilakukan tanpa disadari, membentak, mengabaikan panggilan mereka, mengerutkan dahi, tidak bersyukur atas jasa mereka, atau lebih membela pasangan daripada orang tua tanpa alasan syar'i. Oleh karena itu, durhaka kepada orang tua dianggap dosa yang lebih berat daripada zina, karena zina hanya merusak kemuliaan diri sendiri, tetapi durhaka merusak hubungan dengan 2 manusia yang paling berjasa, dan sekaligus mengundang murka Allah yang sangat dahsyat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan di atas, kita memahami bahwa ada dosa-dosa yang beratnya jauh melebihi zina. Islam bukan hanya melarang perbuatan yang merusak moral, tetapi juga sangat menekankan dosa yang merusak akidah, ibadah, kehormatan orang lain, dan hubungan keluarga. Dengan mengetahui tingkat bahayanya, kita diharapkan lebih berhati-hati dalam menjaga diri dari jeratan dosa besar. Syirik, meninggalkan sholat, ghibah, dan durhaka kepada orang tua adalah 4 dosa yang sangat besar karena dampaknya bukan hanya pada diri pelaku, tetapi juga kepada hubungan sosial dan statusnya di hadapan Allah. Dosa-dosa ini harus benar-benar dihindari, dan jika terlanjur dilakukan, harus segera bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah memberi kita taufik untuk menjauhi dosa besar, menjaga lisan, menjaga sholat, menjaga hati tetap bertauhid, serta memperlakukan orang tua dengan penuh hormat. Semoga Allah meneguhkan kita di atas jalan ketaatan hingga akhir hayat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.